Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas FM 19A ingin mempresentasikan sebuah video mengenai metabolisme purin dan piramidin. Purin merupakan struktur metabolisme purin dan piramidin. Terdiri dari nukleoprotein, asam nukleat, mononukleotida, mononukleosida, asam urat, purin, piramidin, CO2 dan H2O. Purin merupakan protein yang mengalami metabolisme di dalam tubuh menjadi asam urat. Purin secara biologis disintesis seperti nukleosida, diproduksi dengan cara jalur metabolik dari organisme yang berbeda. Sedangkan piramidin merupakan salah satu senyawa organik dari seri heterosiklik yang ditandai oleh struktur cincin yang terdiri dari 4 atom karbon dan 2 atom nitrogen yang dapat disintesis secara artifisial dengan reaksi Biginelli. Persamaan purin dan piramidin. Purin dan piramidin mempunyai sifat fisika dan kimia yang sama, memberikan dasar kimia bagi pemindahan keterangan di dalam semua sel. Piramidin dan purin memiliki perbedaan. Purin memiliki cincin karbon yang berjumlah 2, sedangkan piramidin memiliki cincin karbon berjumlah 1. Purin titik leleh dan titik didihnya tinggi, sedangkan piramidin titik leleh dan titik didihnya rendah. Purin dan piramidin sama-sama berfungsi sebagai molekul prekursor. Purin memiliki molekul purin lebih kompleks, sedangkan piramidin, molekul piramidinnya tidak kompleks. Adapun perbedaan metabolisme purin dan piramidin. Purin disintesis pada PRPP, sedangkan piramidin disintesis dulu kemudian ditambahkan pada PRPP. Purin diregulasi oleh GTP atau ATP, sedangkan piramidin diregulasi oleh UTP. Purin menghasilkan IMP, sedangkan piramidin menghasilkan UMP atau CMP. Purin memerlukan energi, dan piramidin juga sama-sama memerlukan energi. Merupakan struktur molekul dari purin, dan penjelasannya adenin dan guanin ditemukan di DNA dan RNA. Hipoksantin dan santin tidak dimasukkan ke dalam asam nukleat saat disintesis, tetapi merupakan perantara penting dalam sintesis dalam degradasi nukleotida purin. Berikut ini merupakan struktur molekul dari piramidin. Penjelasannya, sitosin ditemukan di DNA dan RNA. Urasil hanya ditemukan di RNA. Tiamin biasanya ditemukan dalam DNA, namun terkadang tRNA mengandung tiamin dan urasil. Asam nukleat. Asam nukleat merupakan makromolekul pertama yang berhasil diisolasi dari dalam inti sel. Asam nukleat berbentuk rantai linier yang merupakan gabungan monomer nukleotida sebagai unit pembangunannya. Molekul ini menyimpan informasi pertumbuhan sel dan reproduksi. Dan berikut ini merupakan berbagai fungsi asam nukleat: menyimpan, mentranslasi informasi genetik, metabolisme antara intermediari metabolisme, reaksi-reaksi informasi energi, koenzim pembawa energi, koenzim pemindahan asam asetat, zat gula, senyawa amino, biomolekul lainnya, dan koenzim reaksi oksidasi reduksi. Asam nukleat disebut juga asam inti karena asam tersebut pertama kali diketemukan di dalam inti sel. Di dalam inti sel, asam nukleat terdapat bentuk DNA dan RNA. DNA deoksiribonukleik asid merupakan bahan genetik yang disebut gen. RNA atau ribonukleik asid merupakan bahan cetakan template informasi genetik.
Katabolisme purin terdiri dari adenosin menjadi inosin, menjadi hiposantin, menjadi santin, lalu yang terakhir menjadi asam urat. Guanosin, guanin santin menjadi asam urat. Santin oksidasi adalah enzim yang mengubah santin menjadi asam urat. Enzim tersebut banyak terdapat di hati, ginjal, dan usus halus. Penyakit gout atau pirai oleh asam urat dalam tubuh sehingga terjadi penimbunan di bawah kulit berbentuk topi. Selanjutnya, katabolisme piramidin. Pertama, sitosin menjadi urasil, menjadi dehidrourasil, menjadi asam beureidopropionat, menjadi CO2 plus NH3. Lalu, tiamin menjadi dihidrotimin, menjadi asam beureidoisobutirat, menjadi CO2 plus NH3. Katabolisme piramidin terutama di hati. Terdapat dua rute utama penyelamat untuk sintesis nukleotida. Yang pertama, de novo pathway. Dimulai dengan metabolisme dari prekursornya, asam amino, ribosa, 5-fosfat, CO2, dan 1 karbon unit. Yang kedua, de salvage pathway. Sintesis nukleotida dengan mendaur ulang basa bebas atau nukleotida yang dilepaskan dari pemecahan asam nukleat. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.